menjadi personifikasi dari kehadiran Tuhan. Jadi seringkali itu tergantung kelompoknya siapa, tadi nggak dituliskan di situ ya. Jadi tergantung kelompoknya siapa lalu pakai apa simbol-simbolnya. Tapi kehadiran malaikat itu seringkali menjadi personifikasi kehadiran Tuhan. Maka kalau ada malaikat di situ berarti pasti itu kaitannya dengan Tuhan yang berbicara. Gitu. Jadi supaya kita tahu ya nanti kalau itu ada batas-batas suci itu, wah itu sebenarnya kan dari bait suci Yerusalem. Mengapa orang melepaskan kasut itu? Kasut itu kan simbol kotor, simbol kenajisan. Kan kasut itu bisa menginjak apa saja kan. Maka kalau orang melepaskan kasut itu berarti melepaskan kenajisannya itu, sehingga pantas untuk menghadap Allah. Dan ada batasnya. Nah kita ini kan kadang-kadang ngawur-ngawur saja itu, kalau di gereja itu kan ya ngawur-ngawur saja. Jadi yang benar gimana? Sebenarnya kan yang namanya panti imam itu tidak sembarangan orang boleh naik ke situ. Hanya yang berwenang sajalah gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita itu ya naik-naik saja. Itu batasan panti yang imam. Batas panti imam itu berarti adalah yang kalau di sini tempat kita itu ada tingkatannya itu. Kalau yang ditempatkan altar dan mimbar. Nah di situ itu bagian yang paling panti imam. Ya. Lalu kemudian gereja kita ini kan semenjak mungkin Vatikan yang kedua kan dipotong ya. Itu tabernakel itu kan di dalam, sehingga akan kelihatan susunannya itu mulai dari tempat Maha Kudus, nggak sembarangan oleh boleh masuk itu, lalu tempat suci itu tempat pengorbanan, lalu baru di tempatnya umat. Dan itu pun batunya dibedakan. Kalau Bapak Ibu pergi ke Sendangsono dulu, itu sebenarnya Romomangun bangunnya sudah bagus sekali. Dan Romomangun itu membedakan antara ini tempat Maha Kudus, tempat kudus, dan tempat biasa yang untuk umat itu. Misalnya kalau pergi ke gereja di Sragen, nah itu juga buatannya Romomangun itu sama. Kalau di sana bahkan yang bagian tempat Maha Kudus itu dibuat tutup. Jadi kalau hari biasa itu nggak ada misa, itu ditutup. Batunya itu berbeda-beda. Nah kadang-kadang kan kita ini kan terbalik-balik itu. Yang bagian umat itu batunya granitnya lebih bagus ketimbang altarnya. Nah itu kan terbalik. Misalnya gitu loh ya. Harusnya kan itu kalau untuk altar itu dipilih misalnya batunya yang seperti apa, termasuk mungkin harganya berapa itu kan. Baru yang berikutnya itu yang tempat umat itu keramiknya macam apa gitu kan. Nah itu diperhitungkan. Kami itu pernah salah itu karena dulu pikirnya kan itu di bangku itu kasusnya. Saya itu yaudahlah kita keramik saja kan. Waktu itu kan yang tempat imam itu di keramik, yang tempat umat itu belum di keramik pada waktu itu. Sehingga kan ada perbedaannya toh. Tapi di kemudian hari ketika yuk kita keramik gerejanya, lah kan menjadi sangat terbalik kan. Yang keramik yang berikutnya itu lebih mahal dan bagus, tempat altar itu lebih jelek. Nah itu yang terjadi. Jadi sebenarnya kalau mengikuti bait suci itu ya ada aturan-aturannya begitu. Maka besok kalau buat gereja atau membangun sesuatu ya memang harus lihat strukturnya itu. Berarti tempat baca Mazmur sama lektor itu kok nggak boleh satu lantai dong sama tempat altar itu? Kan Roma bilang ada tingkat-tingkatannya. Ya dulu. Tapi yang sekarang itu yang jelas itu diletakkan di yang namanya panti imam. Nah, panti imam itu ya bagian yang undang-undangan atas itu yang paling bersih. Memang sebenarnya tidak ideal tempat kita ini, kurang ideal sedikit. Tapi ya sudahlah, apa-apa. Idealnya
Kenapa? Idealnya itu gimana? Jadi Ya ada 3 itu, hanya memang pengaturannya agak sulit karena altarnya itu agak sempit. Altarnya kan terlalu menonjol ke depan, sehingga kan yang lain-lain itu agak sulit diatur sedikit. Tapi bahwa sudah ada altar, ada mimbar sabda, lalu kemudian mimbar pemimpin, ya itu sudah bagus. Dan pengumuman tidak di atas, nah itu sudah bagus lah, gitu. Karena ada aturannya, pengumuman itu tidak termasuk di dalam 3 itu, tidak, ritus itu tidak termasuk. Maka letaknya sendiri. Lalu kemudian Mazmur sudah di mimbar sabda, nah itu ya begitu, harus begitu. Hal seperti itu. Oke lah. Supaya kita tahu lah. Jadi kalau datang ke suatu tempat, lihat, ini seperti bait suci. Iya, mau karena nggak semua orang tahu itu, mau. Ini aja pun saya baru tahu gitu. Iya. Jadi memang di dalam Bahwa 3 tingkat. di dalam ritus kita yang lama juga, misalnya tempat orang di calon katekumen itu disendirikan dengan pakaian yang berbeda zaman dulu, sehingga orang akan tahu, ini bukan orang kafir, tapi ini adalah calon. Nah, itu diletakkan di mana. Kalau kita pergi ke Tanjung Sakti, sudah ada yang pergi ke Tanjung Sakti? Nah, lihatlah nanti di Tanjung Sakti itu. Tanjung Sakti itu masih gereja lama. Di dalam gereja lama, altarnya itu dulu menghadap ke tembok. Dan bukan hanya satu altar. Satu gereja itu boleh beberapa altar. Maka kalau kita pergi ke Basilika Santo Petrus misalnya, kita akan menemukan banyak altar. Karena dulu Romo itu bisa misa pribadi sendiri-sendiri. Kalau nggak ada umatnya, Romonya ya terserah mau misa sendiri, di situ ada altarnya sendiri. Bisa. Iya, memang, tapi itu terjadi. Lalu kemudian tempat baptisannya itu sendiri, lalu kemudian tempat korbannya. Di gereja Tanjung Sakti itu masih ada batas-batas. Apa itu bekas-bekasnya? Kalau di Jakarta misalnya tempat saya dulu bekerja, itu di Bidara Cina itu juga ada. Altarnya itu ada 3 di sana. Ada 3 altar. Dan masing-masing altar itu ada relikwinya sendiri. Kan kebetulan itu Santo Antonius Padua. Maka ada relikwinya Santo Antonius Padua itu di altar-altar yang kecil itu juga. Dan menghadapnya ke tembok. Kalau di gereja kita itu ada relikwinya. Ada relikwinya itu di altar. Di gereja kita itu ada, bahkan di kapel sebenarnya gereja Sidodadi itu yang Santo Petrus itu juga ada relikwinya. Yang biasanya tidak ada itu yang gereja asal tulisannya Santa Maria itu biasanya tidak ada. Karena Bunda Maria kan diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, sehingga tidak ada relikwinya. Mau nanya, Mo. Ini terkait apa tadi? Altar. Waktu di Medan kan mau di Santo Petrus, itu kan biasanya ada tempat duduk Romo, pastor sama apalah wakil pastor atau prodiakon gitu kan. Nah biasanya mereka kan ada 3 kursi tuh, Romo di tengah, terus kanan kiri prodiakonnya. Kemudian nggak berapa lama kan Romonya ganti, dimarahin mau nggak boleh, sejak kapan sejajar imam sama dia, akhirnya diturunkan gitu. Itu gimana? Ya itu pengertian yang biasa sebenarnya. Nah, gara-gara kursinya sejajar gitu. Nah, misinar itu adalah memang orang atau pembantu imam yang paling dekat. Di sini itu kan misdinarnya di bawah. Itu sebenarnya mengalami kesulitan untuk imamnya. Kalau dia sendiri di situ mau minta tolong ambil buku nggak ada. Itu menjadi sangat sulit. Sebenarnya tidak ada larangan bahwa imam atau misdinar itu dekat dengan imam. Dulu Romo katanya misdinar. Ya saya juga bingung itu ketika saya sampai di sini kok misdinarnya kok jauh. Nah itu Roma aja mau. Semenjak saya di sini saya lihat itu dan saya tidak pernah mengubahnya. Nah itu. Tapi kalau di stasi
Misalnya kayak talang buseng itu ya mesdinar itu di sampingnya, karena fungsi mesdinar itu membantu pelayan seperti lewi. Kalau di dalam perjanjian seperti lewi, lewi itu tugasnya adalah membantu pelayan Allah. Enggak, kalau yang di Santo Petrus kemarin bukan misdinar mau kanan kirinya, tapi prodiakon gitu. Bisa juga, Bisa kan? bisa. Harusnya nggak masalah. Ya? Tetapi biasanya memang mesdinar sebenarnya. Karena fungsinya mesdinar. Nah, mesdinar itu sebenarnya menggantikan orang yang dulu itu sering disebut dengan akolit. Akolit. Akolit itu adalah tabisan kecil zaman dulu. Jadi seperti frater-frater itu biasanya ketika mau ke paroki itu biasanya kalau sudah dipersiapkan mau calon diakon itu biasanya ada tabisan kecil. Kita nyebutnya sekarang bukan tabisan tapi pelantikan akolit. Nah, akolit itu tugasnya apa ya? Kayak putra altar itu. Nah, putra sekarang kan diganti dengan putra altar itu. Maka putra altar itu ya tugasnya apa? Melayani imam yang sedang ada di situ. Itu seperti nanti dalam perjanjian lama kita ketemu dengan Lewi, pelayan altar. Itu yang persepuluhan. Ya? Cerita persepuluhan kan Lewi itu kan? Ya, ada. Cukup ya.